Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Para pendengar yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat yang sangat banyak sekali kepada kita. Selanjutnya salawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan oleh setiap manusia yang menginginkan keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Pada kesempatan ini, di mana-mana, baik di kota maupun di desa, di seluruh kalangan umat Islam mengadakan suatu peristiwa yang bersejarah dan luar biasa. Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini suatu pelajaran yang berharga dan bersejarah bagi umat Islam yang ada di dunia ini, dari waktu ke waktu dan dari masa ke masa. Kalau kita perhatikan ajaran Islam yang sumbernya Al-Quran dan hadis terdiri dari dua saja. Yang pertama, yang bisa diterima oleh akal, atau kata orang sekarang, yang bisa diterima oleh akal, pikiran, dan dapat diilmiahkan. Yang kedua, ajaran Al-Quran dan Sunnah yang tidak dapat diakal, dilogikakan, dan diilmiahkan. Seperti terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, waktu yang singkat, yang pendek, kemudian Rasulullah menembus 7 langit dengan waktu yang singkat
dalam waktu yang pendek. Ini tidak bisa akal menelan dan menerimanya. Tetapi bisa diterima dengan keimanan, dengan hati yang telah disucikan dan hati yang telah dimurnikan ketaatan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hati yang bersih, hati yang suci, disitulah timbulnya cahaya keimanan itu sendiri. Kalau kita perhatikan, kalau kita lihat waktu, masa yang lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang, semuanya itu adalah perhitungan manusia. Baik kecepatan kilat, cahaya, benda padat, semuanya punya masa dan punya waktu. Seperti Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Orang bilang waktunya 3 jam pulang pergi. Ini adalah perhitungan manusia. Bagi Allah tidak ada punya hitung-hitung saja. Bagi Allah cukup dengan mengatakan kun fayakun, jadilah maka terjadilah sesuatu yang ada ini. Tanpa bermusyawarah, bermufakat dengan siapapun yang ada. Sebab dialah pengatur, penguasa yang memiliki yang tunggal yang ada di alam semesta ini. Oleh karena itu, kita manusia haruslah hidup di dunia ini agar tidak sesat, terhempas. Kita padukan antara akal dengan wahyu. Memang akal ini daya tangkapnya sangat lemah. Akal bisa memahami hal-hal yang singkat, yang nampak, yang segera. Beginilah tabiat akal dan otak manusia. Tetapi kalau kekuatan iman, daya tangkap dan daya serapnya melebihi daripada itu. Oleh karena itu, perpaduan akal dengan wahyu, disitulah manusia yang berkualitas yang sebenarnya. Itulah manusia yang seutuh, insan kamil yang diharapkan. Untuk itu, kita simpulkan. Yang pertama, ajaran Islam ada yang bisa diterima dengan akal pikiran manusia dan ada yang tidak. Seperti Isra Mi'raj, tidak bisa akal untuk menerimanya, tidak bisa diilmiahkan, tapi semata dengan kekuatan iman. Oleh karena itu, dengan hadirnya Isra Mi'raj pada